kabar gembira bahwa bulan depan kita di Bali akan buka lagi, beli lagi satu tanah yang kecil ya di Bali ya. Puji Tuhan, saya baru balik dari sana pagi ini dan Tuhan berkati ya gereja Australia mau investasi dan GPSDI akan tambah satu gereja yang punya tempat pemanan ya di Bali ya. Puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ada amin? Puji Tuhan. Hari ini kita mau terus belajar bagaimana saya go to the next level. Dan bulan ini kita akan diskusi tentang apa? Karakter. Ya karakter. Oke, saya sebelum kita akan sama-sama baca firman Tuhan, kita akan diskusi. Sebenarnya karakter itu apa sih sebenarnya ya? Karakter itu ada sesuatu karakter. Ada orang bilang orang ini karakternya keras, betul nggak ya? Sering nggak dengar begitu? Orang ini awan Siregar, seperti orang Batak yang keluarganya Siregar. Udah sana nggak mau ngaku. Nah sekarang dalam pertumbuhan kita sebagai seorang anak Tuhan, bahwa karakter itu penting sekali. Ya kita lihat sebenarnya apa sih yang diajari firman Tuhan tentang karakter. Oke silakan kita akan lihat ayatnya yang terdapat di Amsal 17 ayat 22. Saya tidak akan lama. Oke. Nah di sini dikatakan 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi dengan slow, masuk nyerap ke dalam hati kita. 1, 2, 3. Hati yang gembira, tetapi semangat yang... Oke, ini ada obat di sini. Obat apa nih? Ponstan ya. Saya bangun jam 4:30 tadi, belum tidur. Saya dari Bali belum sampai. Oke, Ponstan ya. Oke. Ini kalau memang hati yang gembira adalah obat yang maju. Nah, saya mau katakan, orang yang sakit belum makan minum obat, ya kan? Nah hari ini kita jadi manusia, kita mempunyai dua penyakit. Satu penyakit yaitu jasmani, kemungkinan kita batuk, kita sakit kepala dan sekarang kita minum Ponstan dan segalanya. Tetapi yang lebih bahaya adalah satu penyakit, yaitu sakitnya di dalam apa? Hati kita. Sakit di dalam jiwa kita. Sakit di dalam sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Oke kita sakit perut, batuk, kelihatan nih. Dan kita merasakan gak enak. Tapi ada satu penyakit yang sungguh sakit sekali dan kita susah untuk menahannya. Ya, dan itulah penyakit yang di dalam hati kita. Itulah karakter kita. Itulah sesuatu yang tidak kelihatan. Dan banyak sekali kemarin saya berada Pak Edi sama Teguh di cerita sama saya di Mediterranean ada orang bule loncat dari atas jeblek gitu mati. Kenapa? Karena hatinya itu telah bengkak, hatinya itu sakit, hatinya itu ada sesuatu yang tidak bisa dia tahan lagi dan dia ambil jalan sepintas, yaitu loncat dari atas bunuh diri. Nah inilah penyakit orang Kristen, yaitu karakternya itu yang membunuh, yang memaksa seseorang itu tidak bisa bertumbuh. Dan karakter itulah yang menjadikan orang itu ambil keputusan untuk cerai. Dan karakter itulah yang menjadikan kalau gua nggak mau, ya udah, saya putus dan segalanya. Dan sesuatu yang tidak bisa diobatin dengan apa nih? Ponstan, nggak bisa disembuhkan oleh ponstan, nggak bisa. Makan ini berapa? 10 biji, tetap aja pikirannya nyong gitu loh. Dan hari ini kita mau disembuhkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, orang yang bunuh diri di Jepang, waduh, banyak sekali. Di Taiwan, hampir setiap tahun di Taiwan, orang yang tidak masuk ke universitas yang terkenal, bunuh diri. Hampir rata-rata setiap tahun di Taiwan. Nah inilah terjadi kenapa? Karena mereka bingung, karena mereka nggak tenang. Dan penyakit ini yang sungguh tidak dapat didapatkan di dunia ini, hanya di firman Tuhan. Amin. Kita bisa ke psikiatris, kita bisa ke fisiolog, semuanya kita ke dokter. Tapi orang itu tetap aja jeblek gitu juga. Nah, kenapa? Kenapa manusia begitu? Karena ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh si iblis supaya kita manusia itu jauh dari Tuhan dan kita mempunyai karakter yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di Alkitab. Aku sedih sekali kadang-kadang lihat karakter orang itu begitu jelek sampai dia ambil keputusan bunuh diri. Begitu jelek karakternya
sudah di-advise. 1 sekali advice, 2 sekali, 3 sekali, sampai 4 sampai 5. Saya nggak mau, ini sudah sifat saya Pak Pendeta. Udah sifat saya, jangan masa. Akhirnya cerai. Kasihan hidup. Nah hari ini, marilah kita jadi anak Tuhan. Untuk bertumbuh ke level yang lebih tinggi, kita mau rendah hati untuk belajar firman Tuhan. Ada amin? Saya tadi di sana nyanyi satu lagu itu, saya mikir Brother Willoughby. Saya mikir Brother Willoughby, saya sedih sekali. Kenapa? Dia begitu sakit. Saya tadi dikasih obat. Saya minta Agustin kasih obat. Saat ini, dia bilang, Brother Amin, the doctor give me the painkiller, the most stronger painkiller in the world, and I still feel pain. Dia bilang. Saya makan painkiller yang paling susah, paling kuat, saya masih sakit. Tapi Brother Willoughby meninggal dengan tidak mengeluh, tidak caci maki kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih istri gua umur 50 tahun engkau bawa? Tuhan, kenapa sih gua mau ada brain cancer? Tuhan, kenapa gua sakit begitu? Apakah gua gak cukup untuk melayani engkau Tuhan? Aku keliling seluruh dunia, aku sudah khotbah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang di Penuh Kudus ditumpang tangan oleh Brother Willoughby. Kenapa Tuhan engkau mau angkat saya? Dia mempunyai karakter yang saya kadang-kadang nggak bisa bilangin, Tuhan engkau sungguh luar biasa. Kita sakit kuku aja, ribut Tuhan, bocekli Tuhan, sakit lambut, sakit gigi, Tuhan dicaci maki, pendeta dicaci maki. Oh iya, kenapa pendeta dicaci maki? Mau dengar nggak? Ada satu ibu tinggalkan gereja, dia bilang kenapa? Limuse ya, kalau saya datang gereja, dia nggak tumpang tangan di tumpang tangan saya, jadi dia nggak mengasihi saya mau pindah gereja. Karakter yang begitu, karena di pendeta sana tiap hari saya ditumpang tangan. Nah saya mau katakan, karakter itu menjadikan orang itu menuju ke neraka atau ke surga. Kadang-kadang karakter itu yang si senang, wow bagus kamu gitu, wow good, tinggalkan gereja. Nah hari ini, marilah kita semuanya sadar bahwa karakter kita sebenarnya ini busuk sekali, jelek sekali, jahat sekali. Nah ini tadi saya nggak sengaja untuk mikirin Brother Willoughby. Dan saya mikir, dia mempunyai karakter yang luar biasa dewasa. Dia mengatakan ke saya sebelum dia pulang ke Amerika, Brother Amin, saya mau bawa anak saya, kasihan sama anak saya, ngurusin saya gimana. Dia begitu kasihan. Dia mempunyai karakter yang extraordinary, yang karakter yang luar biasa. Nah hari ini kita jadi anak Tuhan. Marilah kita lihat diri sendiri. Karakter kita itu sebenarnya seperti apa sih? Nah ini yang satu yang membunuh manusia itu, kita lihat. Yaitu kita tidak bisa memaafkan. Ini kakak adik berantem. Haleluya. Tidak bisa memaafkan. Kita lihat ayatnya. Disita. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga, setelah ia mulai mengadakan 10.000 apa? Dia utang kepada raja 10.000 talenta. Oke, kita lihat lagi. Raja itu kan dulu masih boleh jual anak dan istri, sekarang udah nggak bisa ya. Terus dia mengatakan apa? Sabal, dia ngapain? Tolong bos, bukan tolong, tapi dia bersujud, menyembah, rendah hati nggak? Keren nggak? Katanya bagus nggak? Sampai di sini masih lumayan. Tolong Tuhan, jangan Tuhan, anak gua. Biar aku aja mati ya Tuhan, tapi jangan ambil anak saya jadi budak. Jangan anak saya jadi pembantu. Rendah hati nggak dia? Terus, lalu apa? Tergeraklah apa? Oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia apa? Haleluya. Tergerak hatinya. Orang itu sampai sembah-sembah. Tuhan, tolong dong anak saya sayang sekali Tuhan. Masa umur 17 tahun mau jadi budak, masa dijual kepada Tuhan? Jangan dong Tuhan. Istri saya masih cantik, saya masih sayang istri saya. Halo. Sampai di sini karakter keren nggak? Bagus nggak karakternya? Rendah hati nggak? Diam sih. Rendah hati nggak? Iya. Tetapi bukannya itu keluar nggak? Belum. Iya. Tetapi terus
baru keluar. Dia ketemu temannya, ini teman saya Vicky ya. Lian, halo Lian, kamu cukup ganteng Lian. Kamu utang Lian. Kamu Lian, dia ngapain? Dia ngapain? Baru setengah jam yang lalu dia ngapain tadi? Saudara, cium kakinya. Tuhan, kasihan aku. Mana? Sekarang? Iya. Itu mana aku punya cepet? Tadi dia utang berapa? Dia utang berapa? Tadi dia menyembah di sana. Sekarang dia ngapain? Mau cekek. Kamu jangan. Saya nggak mau cekek kamu lihat ya. Kamu cukup ganteng. Saya kamu gitu. Dan inilah karakter. Inilah karakter. Baru utang cepet. Tadi dia utang berapa? Saya lupa, coba lihat. Tadi utang berapa? Coba yang depan, yang depan. Saya ada di sini. Dia utang berapa? Dia utang berapa? Dia tadi utang berapa? 1.000 ya? 10.000 sama 100. Bedanya banyak nggak? Aduh, ampun apa ini. Terus 1, 2, 3. Mana? Oke. Dia tadi utang berapa? 10.000 loh. Halo. 10.000 sama berapa? Boceng ini. Boceng itu nomornya berapa biji di belakang? Mau cek orang. Oke, terus baca terus. Apa yang terjadi? Ayat yang selanjutnya Matius 18:23. Melihat itu, oke, 18 ayat 31. Melihat itu, terus, bukankah engkau pun harus seperti aku telah apa? Terus rasain loh, oke? Ayat 35. Inilah pengajaran Yesus yang luar biasa ini. Tidak ada filsafat dan pengajaran di dunia ini lebih sempurna dengan pengajaran yang di akhirat. Ada amin. Karakter seseorang itu akan diperlihatkan sering sekali waktu dia mempunyai kuasa dan mempunyai power dan mempunyai uang dan sukses dan segala-galanya. Dan inilah bahayanya. Dan karena itu saudara sekalian, saya paling takut, saya paling sedih lihat orang itu kalau sudah diberkati Tuhan, sudah mulai lifestyle-nya itu begitu ekstrim, maaf kata, dan lupa Tuhan. Dan hari ini penyakit karakter kita itu akan membawa kita, membentuk kita, mengirim kita ke neraka. Sebenarnya orang ini kalau dia begitu baik dan dia sadar, dia mengampuni temannya itu, dia juga akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita seharusnya yang dihukum mati. Kita seharusnya yang benar-benar utangnya 10.000 talenta kepada Tuhan. Tapi Yesus yang mau rela mati di kayu salib. Oleh darahnya menebus dosa kita dan merubah kehidupan kita. Brother Woodwin mengatakan, Brother Amin, God is so. Saya kenapa orang yang sakit, yang sakit dan yang sudah tidak bisa jalan dengan baik, dan dia mengatakan, Brother Amin, God is so. Saya sekarang terbuka dengan saudara sekalian. Seandainya katanya Brother Woodwin mati, meninggal 2 tahun yang lalu, rumahnya yang baru beli di Singapura itu akan isi. Tapi Tuhan begitu baik, tunggu sampai 4 tahun kemudian baru dipanggil dia. Karena beli rumah di Singapura dalam 3 tahun kita nggak boleh jual. Dan karena itu hari ini anaknya memiliki 1 rumah. Rumah itu mau dijual, uangnya sisanya cicil ke bank bayar, dan saya beli rumah baru. Dan Brother Woodwin punya karakter itu adalah karakter yang luar biasa. Istri kanker meninggal, dia juga kena kanker, dan dia setengah mati 3-4 tahun dilanjang, pipis pun nggak bisa dibawa ngurusin anaknya, dan kedua 3 anaknya itu ngurusin dia sepanjang 3-4 tahun. Dan dia mempunyai karakter yang begitu dewasa. Dan hari ini orang ini
karakternya begitu jahat dan begitu buruk. Ada sakit sedikit, ribut. Ada masalah sedikit, caci maki Tuhan. Kita caci maki Tuhan nggak ada yang tahu. Cuman kamu tahu, you and God know. Nggak ada yang tahu. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dikelihatan. Dan hari ini saudara sekalian, marilah kita ingat. Di Roma dikatakan, Roma kita lihat, kita semuanya, karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi istilahnya, Tuhan Yesus tahu kita mempunyai karakter yang jelek, kita mempunyai sifat yang tidak benar, dan dia juga tahu kita tidak sanggup untuk merubah sifat kita ataupun karakter kita. Dan karena itu dialah datang dan itu jembatan yang dia lakukan. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Saya juga mengatakan Judas Iskariot dosanya sama dengan Petrus. Kenapa satu ke surga, kenapa satu ke neraka? Bedanya apa? Bedanya Petrus itu dia mengizinkan Tuhan itu membentuk karakter dia, membentuk sifat dia yang menyangkal Tuhan Yesus. Ada yang amin? Di mana dia mengizinkan Tuhan Yesus membentuk? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Ya, aku mengasihi. Sekali lagi Petrus, engkau mengasihi aku karena sifat kamu jelek. Kamu 3 kali menyangkal saya. Petrus, mana sifat kamu yang mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap saya? 2 kali, 3 kali. Tuhan, aku mencintai kamu. 3 kali agama. Apakah engkau mencintai? Di sana Tuhan membentuk dan kasih dia tahu sifatnya yang jelek itu, supaya ada conviction, ada sesuatu yang keyakinan yang dia akan ambil dari hidup dia. Ketiga kali dia menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan tanya dia 3 kali. Itu dia Tuhan membentuk kita jadi anak Tuhan. Janganlah kita punya hati itu keras dan sombong dan merasakan aku ini karena aku punya keulatan, aku punya rajin, aku punya pinter, baru aku berhari. Jangan. Siapa Tuhan? Makanya aduh Limus, kasihan Limus. Oh, saya punya saudara, uangnya banyak, ya anaknya 2, istrinya 1, di mana-mana ada villa. Baru aja meninggal 2 bulan lalu, anaknya meninggal setengah tahun yang lalu, istrinya tahun lalu, dan dia meninggal bulan lalu. Semuanya harta dia nggak tahu siapa yang miliki. Kenapa? Anaknya narkoba. Dan saya mengatakan, kita mau sadar, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Dan karena itu, marilah kita semuanya rendah hati, percaya bahwa firman Tuhan Yesus itu akan membantu kita, membenarkan kita, menjadikan kita manusia yang lebih baik, mempunyai karakter yang luar biasa. Amen. Yang paling seru ini adalah kita lihat, kita harus saling apa? Saling apa? Memaafkan. Saya suka gambar ini. Ada dokter mengatakan, kalau seorang anak kecil dari umur 1 sampai 5 tidak dipeluk sejak dia lahir, dia punya kasih itu pun. Dipeluk dia, dicium. Kalau kita ini jarang dicium papa mamanya zaman dulu. Kalau papa cium, ini lucu banget ya. Halo, benar nggak? Nggak usah munafik, benar nggak? Tapi sekarang anak saya cium. Tiap pagi kalau di rumah, sebelum saya pergi ke kerja, saya akan cium anak saya. Ntar lain kali dia jadi mama sama baru dirasain ya. Kamu peluk dia, hati dengan hati, heart and heart, heart of mother and heart of daddy, itu akan menyatukan sesuatu kasih yang luar biasa dan saling mengampuni, saling mengasihi. Inilah anak dan mama. Suami istri harus juga begitu. Kalau belum, dalam nama Yesus, mulai besok pagi praktekkan. Hakim sebelum kerja cium dulu please. Yang puji Tuhan. Halo ya. Hakim bilang, kau udah married 10 tahun, apa-apaan sih kayak gitu-gituan. Ini penting sekali. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus supaya karakter kita bisa dibentuk dan lebih baik. Ya, oke. Di Matius 6 ayat 14. Apa yang dikatakan di Alkitab? Terus kita baca. 1, 2, 3.
Saya mau katakan, siapa yang di sini yang tidak pernah kesal dengan orang dan benci dengan seseorang? Angkat tangan. Semuanya iya? Aku pernah iya. Pernah nggak? Kesal dengan orang, benci dengan orang nggak? Coba angkat tangan kalau ada. Wah, saya tanya teman, Muratua sempurna ya. Saya mau kasih tahu cerita. Saya di gereja, waktu dulu masih kecil, kuliah di Australia. Saya udah pernah cerita aja. Saya kalau lihat gitar ini, kangen, suka banget gitar ini. Kenapa? Karena punya duit untuk beli gitar elektronik. Punya duit cuma beli, bukan Yamaha, Yamato. Karena Yamaha mahal, Yamato murah. Ceng. Apalagi lihat begini, di gereja, baru bertobat 3-4 bulan. Saya pegang-pegang di sana, tren. Dasar si bule itu, memang orang bule, orangnya gitu, belum dalam ikam. Do not touch my guitar. This guitar is very expensive. Tersinggunglah hatiku, tersinggung. Lalu dengan yang sok kaya, masa gitu pegang aja nggak bisa. Memang saya juga sama, pegang gitar orang nggak minta izin. Boleh ya, naik prinsip ya, semuanya baik-baik. Sekali-kali doang lah ya. Udah itu, saya mau jujur, saya kan masih anak muda. Saya benci sama orang itu. Dia tiap hari main gitar saja, dia lah. Lalu sok pintar, saya nggak mata-matain pintar main gitar. Kebencian itu ada, kesal itu ada dengan orang yang di gereja. Tapi celaknya tiap minggu mau ketemu dia karena dia WL. Haleluya. Anak-anak. Nah, pernah saya baca firman Tuhan ini, ya ini, ayat ini. Saya di sana saya nangis. Udah selesai kebaktian, saya nggak ngomong apa-apa. Thank you brother. Saya salam sama dia. Udah 3-4 bulan pura-pura salam, tapi hatinya sih benci sama dia. Kamu orang sih nggak sebasi jelek saya ya. Lebih baik sedikit. Amin. Ada. Jadi kalau kita ini nggak bisa memaafkan orang lain, kita berpikir, saya berpikir, alah dia cuma begitu aja, nggak boleh sok amat, mentang-mentang saya nggak punya duit. Karena kita ke gereja pun nggak punya mobil dijemput, rumah. Aduh, mana punya duit sih? Mobilnya tahun 75, mogok pacaran sama GVT. Saya juga, lu mau nih sama gue ya, kalau punya duit tuh mau ya. Mogok tengah jalan di kampus, bikin malu aja. Hanya mobilnya dijual $500, nggak ada yang mau juga. Taruh aja di sana hanya nggak dapat duit. Nah inilah hidup seseorang. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, bagaimana Bapak yang kita di surga kita itu bisa mengampuni? Nah inilah yang kita harus mau belajar. Ada satu cerita yang sungguh benar. Ya kalau ini seorang ya ada orang yang sudah makan obat, minum obat, problemnya itu nggak ketemu. Akhirnya apa? Rupanya kepahitan. Dengan apa? Dengan suami. Nah ada satu lagi seorang ibu kaya raya, senang, suami juga baik, tinggal di Permata Hijau contohnya lah, rumah yang bagus sekali. Tapi dia sering nggak bisa tidur. Kenapa? Sedikit tersinggung dengan suaminya, hampir mau cerai dengan suaminya. Kenapa? Tiba-tiba dia nggak stabil. Rupanya kenapa? Sepanjang hidup dia sejak dia married sampai sekarang sudah 15 tahun. Waktu itu dia kurang lebih 35 tahun. Dia kesal dan dia mimpi ayah dia itu bagaimana abuse dia, bagaimana dia dengan kejam membesarkan dia. Dan dalam hati dia itu dia kutuk dan dia benci dengan ayah dia. Dan hampir karena kebencian itu yang tidak bisa memaafkan ayahnya itu, dia mau cerai dengan suaminya. Nah itulah penyakit yang saya bilang, karakter penyakit yang begitu bahaya. Karakter itu kita bisa kontrol bersama Tuhan Yesus. Amin. Ada sesuatu hal yang kita nggak bisa rubah. Kita lahir di keluarga apa, kita nggak bisa rubah. Kita lahir di keluarga yang kaya atau miskin, papa yang aneh atau mama yang lucu, nggak bisa didik anak-anak, kita nggak bisa pilih. Kita lahir di sana, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kita nggak bisa pilih. Tapi karakter dengan baik-baik, asal kita mau, kita bisa diubah oleh Tuhan dengan bantuan Tuhan. Amin. Jangan kamu bilang kok, Komen kan enak-enak, ada duitnya. Enggak juga, saya juga orang miskin. Saya makanannya nggak punya, saya tinggal di saya SMA, saya punya account di Malaysia, itu cuma ada 30 ringgit. Teman saya mah 30 ribu, saya 30 ringgit sama-sama 30, nolnya belakang hilang 3. Di Australia kita kerja, saya punya account ada berapa? $200. $200, maksimum paling ceceng dah. Teman aku punya berapa? 100.000. Saya lihat, 100.000.
Bunganya cukup untuk dia sekolah. Saya juga 100 dolar. Nah, saya mau katakan, jangan kita cengeng. Kita punya karakter, kita punya nasib itu. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan pasti berkati. Amin. Jangan kita ngeluh, mama saya gitu, papa saya begitu, nenek saya begitu. Nggak pusing lah nenek kamu jual kue tahu tempe ya, atau jual sayur asin ya. Nggak pusing dah. Yang penting kamu cinta Tuhan, mengizinkan Yesus berubah kamu, dan kuasa Tuhan itu pasti akan bekerja dalam kehidupan kamu. Amin. Ada yang puji Tuhan. Jangan kita cengeng. Kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Ikutin pengajaran dia, taat kepada firman dia, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Cinta dia, bahwa kita akan lihat ada sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini perempuan ini akhirnya dibawa ketemu pendeta. Pendeta berdoa buat dia, baru dia keluarkan kebencian dia itu terhadap ayah. Dan dia bertobat. Akhirnya kepahitan itu keluar, dan keluarga ini menjadi keluarga yang baik. Saudara sekalian, kita baca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling apa? Aku senang sekali. Saling apa? Mengampuni. Sebagaimana Allah. Ada amin. Ini rumah semuanya jual Coca-Cola, jual Pepsi Cola lah, gosok gigi apa koget ya. Ada puji Tuhan. Ada puji Tuhan. Kamu bilang kok ya, kok Amin kan pendeta, sifatnya pasti udah keren. Oh, nggak usah munafik kan. Saya pagi hari ini, saya dari Bali jam 6.30, setengah 7. Saya morning call jam 5. Jam setengah 5, saya kira siapa? Bawa breakfast buat saya, pakai breakfast. Setengah jam gue mau tidur. Udah marah, tapi nggak boleh marah. Udah itu ke bandara jam 5 udah berangkat. Sampai di sini istri saya jemput saya jam 7.20. Dia jam 7.20 baru dari rumah. Haleluya. Udah mau marah, tapi mau khotbah hari ini. Ada amin. Karakter itu bisa dirubah dan kita bisa menjadi dewasa asal kita. Kenapa? Saya paling benci jemput orang itu terlambat. Saya paling benci kalau meeting itu terlambat. Saya paling benci kalau berjajan itu terlambat. Dan anak saya udah tahu. Istri saya, ya maklum lah, istri lah ya. Istri perempuan, haleluya. Jangan marah ya. Dan kalian tuh kelamaan. Ada yang belum punya saya cowok, tolonglah lain kali Olive, kalau udah punya boyfriend sekarang masih kecil jangan dulu ya. Tolong dandan jangan kelamaan. Mau shopping kemana? 2 jam 30 menit dandan, cowok itu pasti dia kabur. Nggak tahan gitu loh. Aneh. Udah 20 menit cukup aja. Olive ya. Rambut, tapi mau dilapin rambutnya. Jangan kelamaan. Laki-laki nggak suka. Apalagi siapa yang suka tungguin istri? Tungguin orang lama-lama. Angkat tangan nggak usah munafik. Ada nggak? Nggak ada. Apa laki-laki ya kan? Nah akhirnya saya mikir Allah di istri saya. Dia mau jemput saya udah haleluya. Ya kan? Saya kira sampai lama ya. Nggak lama. Sebentar aja. Dalam hati juga loh. Udah tuh pembantu saya keren lagi. Udah jalan belum? Udah jalan 10 menit. Saya lihatnya 10 menit kok nggak sampai sih. Pembantu juga bohong di rumah saya. Tapi hari ini mau tentang apa? Karakter kan? Ini si Yuni sama pulang Yun, kamu jangan bohong ya. 10 menit udah jalan 10 menit padahal belum jalan masih di depan. Saya tahu karena saya ada jam. Jangan sampai jam 8 baru mau sampai. Nah, saya mau katakan karakter itu kita bisa membentuk. Kita bisa berpikir yang positif atau yang negatif. Amin. Nah itulah kita bisa dewasa. Saya udah bilang, Mam, itu gereja. Saya kan kuipan, saya kan mau buka kebaktian ini itu jangan terlambat. Nah memang supaya nggak terlambat. Istri juga belum selesai. Wah gitu. Tapi sudah umur 51. Maklum, aneh begitu-an. Dewasa sedikit. Udahlah haleluya. Nah ada yang lebih penting. Kalau seandainya katanya saya 5 tahun yang lalu, saya pasti libur dengan istri saya. Aku punya otak ya. Dan lama begitu, emang lampunya ada apa sih? Haleluya kan? Mandi nggak usah 5 menit, ngapain mandi sampai 20 menit? Nggak tahu saya mau khotbah hari ini ya kan? Nggak usah munafik dah. Terus sampai di gereja, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, bapak kabakin. Kamu punya anak, Grace. Baru libur di rumah tadi. Dulu. Sekarang sudah nggak. Alhamdulillah. Nah sekarang ini sudah menjadi lebih apa?
dewasa. Puji Tuhan, enjoy your life, enjoy your blessing. Istri mau jemput, haleluya. Kita belajar, kita punya karakter, kita punya sifat itu, mengizinkan Tuhan itu membentuk kita, dan firman Dia itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi manusia lebih dewasa, dan kita akan pasti akan menuju ke level yang lebih tinggi. Kadang-kadang saya lihat orang itu berjuang setengah mati, dia berjuang setengah mati sampai nggak makan, nggak itu cari nafkah, itu nggak salah, itu benar salah. Saya kesel sama orang satu orang kerja di pabrik. Kenapa kamu ikut doa pagi? Kalau saya mikir 2 jam saya berdoa pagi, saya kan dapat uang di pabrik. Gila ya. Saya pemilik pabrik aja datang sini doa. Kamu kerja di pabrik, kamu nggak mau doa? Haleluya. Ada amin? Saya mau katakan, doa itu adalah nafas dalam kehidupan kita. Kalau kita kena dengan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pasti akan berkati dan berikan apa yang kita butuhkan. Kita menaruhkan Tuhan Yesus yang paling utama, bahwa Dia akan menambahkan apapun kekurangan kita di dalam kita. Ada amin? Hari ini saudara sekalian, inilah saya mau mengatakan, kita harus mau belajar memaafkan. Kita tidak memaafkan orang, kita yang kanker. Saya mau ulang, kita tidak bisa memaafkan orang, yang sakit itu kita. Ada amin? Karena orang itu nggak tahu dia benci dia, tapi yang benci itu yang dapat penyakit. Ada yang puji Tuhan? Nah, kalau nggak bisa maafkan, seperti saya yang nggak bisa maafkan, berbulan-bulan saya nggak bisa memaafkan brother itu. Tapi tiap minggu saya salam sama dia, halo brother, how are you? Dia peluk saya, aku juga peluk dia. Tapi hatinya itu busuk, konyol dulu. Jangan kita aja nggak boleh. Satu hari saya ada uang, saya beli 10 juta buat kamu. Padahal nggak punya uang. Jahat nggak? Komen jahat juga, Linda, betul nggak ya? Niki, kalau saya nggak baik. Saya dalam hati saya kesal loh, Bandi. Mentang-mentang gitar elektronik aja, gitar ini saya memang miskin hari ini, tapi saya tamat, saya sudah dapat degree. Itu manusia yang jahat, kan jadi pendeta. Inilah yang saya makan. Tapi akhirnya saya dengar firman Tuhan, pendeta itu khotbah, if you say that you love God but you hate your brother, you are a deceiver, you are a big liar. Itu ayat itu yang menyentuh hati saya, dan saya benar-benar maafkan dia dan salam dengan dia, jadi teman baik dengan dia sejak hari itu. Nah, di situ, jangan kiranya bahwa kita di gereja itu semuanya kan kita nggak usah, tapi sifat untuk mengampuni, memaafkan orang yang kita cintai, anak-anak kita. Karena saya bilang banyak happy birthday ya, saya bilang Meme, jadi miss you and jadi love you. Kan si Hana, birthday-nya bisa itu malam-malam, lupa atau apa nggak tahu. Tahu aja bilangnya dari love you and miss you. Kenapa? Karena itu adalah hati seorang ayah terhadap anak yang tidak bisa dibayar, tidak bisa dibayar dengan apa? Karakter. Aku seumur hidup ini nggak pernah dengan papa saya bilang I love you son. Aku nggak pernah dengan mama saya, aku cinta pada kamu. Ada kan? Ada kan? Kamu pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Akhir pernah dengar akhir? Nggak pernah. Tapi mereka setengah mati untuk membesarkan kita. Hari ini, marilah karakter kita. Kita dibentuk Tuhan. Belajar firman Tuhan hari Rabu, belajar firman Tuhan hari Minggu. Maafkanlah orang yang menyakiti hati kita. Saya mau katakan, saya suka katakan, kesakitan Yesus di salib itu, jasmaninya sakit. Sakit nggak? Feli sakit nggak? Sakit. Luar biasa sakit dong. Sampai keluar darah. Sampai keluar apa? Air, bukan darah. Tapi yang paling sakit, yang hancurnya itu hatinya apa? 12 muridnya, satu aja yang nongkrong di sana lihat dia mati. Itu yang sakit. Mana murid-murid aku? Dia mengatakan, terus mati pun aku ikut engkau Tuhan. Haleluya. Yesus mati, nengok juga nggak nengok. Biarin, gue nggak mau kenal dia lagi. Dia kata Tuhan, kok mati sih? Betul nggak? Yang Yesus paling sakit itu adalah rasul-rasul dan murid-murid dia, yang 3 tahun lebih dia didik mereka, bahwa mereka bangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, mertuanya Petrus disembuhkan, orang yang buta dibuka matanya, semuanya dia udah lihat. Tapi waktu dia susah, satu pun, itulah sakit hati dia yang paling. Tapi begitu pun dia berdoa, Bapak maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka
Tadi saya makan di atas, saya dikasih kesaksian yang positif. Itu Rosalina punya mama bilang, kau amin, sorry ya kau amin. So, Ai, sorry apa? Dia bilang terima kasih berdoa sama kau amin. Saya bilang kenapa Ai? 26 tahun yang lalu Thomas, waktu Rosalina mau dibaptis, saya hari ini baru tahu mamanya itu berfitra tarik marah kepada saya. Amin itu kalau bisa saya anak saya mau dibaptis di rumah libur. Saya baru tahu tadi dia bercerita Pak. Di rumah libur, Acong punya istri mau dibaptis di rumah libur. Mamanya yang baik, bapaknya garuan bilang, halo Mister, ibu anak mau dibaptis jadi anak lebih baik. Papanya setuju, mamanya setuju. Perang dunia ketiga di rumah. 26 tahun ini saya berusaha tahu. Hari ini dia bilang, kalau Rosalina nggak kenal Tuhan, saya juga nggak kenal Tuhan. Saya juga nggak akan dibaptis dengan Tuhan Yesus. Ada amin. Ada amin. Mamanya dibaptis di sini. Rosalina dari Amerika, Cici dari Singapura, semuanya kumpul. Papanya juga datang baptis. Tapi 26 tahun yang lalu, yang paling melawan dan menghalangi Rosalina dibaptis itu adalah mamanya. Hari ini, kalau orang itu benci Yesus, bisa menjadi cinta Yesus. Dia bilang hidup saya ini ditolong oleh Tuhan Yesus. Berarti pada hamba Tuhan Yesus. Amin. Anak itu bisa diubah asal kita mempunyai kemauan. Dan anaknya itu berdoa buat mamanya, jadilah itu semuanya kenyataan. Yang kedua, saya mau katakan, banyak orang yang tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Kita lihat hati yang benar. Nah inilah manusia, udah nggak bisa memaafkan orang, masih dendam dengan istri, dengan suami. Ingat saudara sekalian, suami dan istri, saya nggak tahu keluarga kamu ada masalah atau enggak. Anak-anak juga jangan macam-macam dan anak-anak kalau mama nggak mau beli kasih kita motor, papa di sini sengaja bilang mama punya kejelekan supaya papa mama libur. Haleluya, puji Tuhan. Dendam, malu sih mah, tahu diri mah dari papa nggak gitu. Itu anak kecil-kecil juga bisa pintar adu domba. Anak saya juga, saya punya 3 anak. Saya tahu yang paling lihai itu licik itu siapa? Yunis. Dia bisa gini-gini, dia boleh nggak deh? Nah, anak juga sama dah. Tapi Pipit agak sedikit nurut, dia nggak bilang mencong-mencong gitu, sekali-kali ada. Tapi kalau kedua cewek itu luar biasa. Tapi sekarang udah bertobat ya kan? Balas dendam itu adalah suatu hal yang membunuh seseorang. Ya, kita lihat di Kolose 3:13. 1, 2, 3. Saya suka ayat ini. Yang paling indah dalam ini adalah ampunilah seorang akan apa? Yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan terapa? Mengampuni kamu. Kamu berbuatnya juga demikian. Jangan dendam. Aku mau jujur. Aku menikah dengan istri yang saya cintai ini. Hari ini sudah 90. Anniversary lupa suami apa nih ya. Tahun 90 kita married. Oh, nggak 89 masa kalah ya. Pulang makan super mida nggak jadi makan ayam hari ini ya. Tahun 89 2013 udah berapa? 24 tahun. Saya sudah menikah dengan istri saya ini 24 tahun. Pacaran 6,5 tahun. 30 tahun lamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau jujur. Ini dendam. Saya benci dengan istri. Kenapa? Nggak stabil. Waktu itu 3 anak, ini, itu. Nggak pernah kita ketemu dengan waktu yang quality time. Dia ngurusin adat dengan full and whole heart. Oh, jangan kira Pak Pendeta Amin ini tulus dengan istri. Ada dendam. Ada. Nggak usah munafik dah. Munafik sih enggak. Aku ada. Ada kan? Kenapa? Dendam sampai bagaimana? Kok istri saya kayak gitu ya? Kok istri saya nggak ngerti saya ya? Ribut terus. Pada suatu hari, dia nggak tahu kenapa. 3 anak ini saya ngurusin. Saya masih ingat. Si anak mau aku nggak bisa cebok. Aku nggak bisa cebok. Aku mau cebok anak.
My goodness, saya belasan istri itu begitu luar biasa. Jadi aku jagoin anak, kalau saya selesai, Yunis nangis, aduh ampun, ngurusin anak. Baru saya rasain, rupanya istri ini luar biasa. Ada amin, ada amin. Pantas saya minta anak keempat, dia bilang lahir sendiri aja. Kenapa? Susah ngurusin anak. Amin. Saya nggak tahu sih ini gimana, anak berapa sih ini? 4 ya. Gue ini 5 ya. Saya cebok 2 kali 3 kali. Waduh, saya udah baunya nih. Kan dulu kan saya nggak punya rumah, saya juga ya rumah itu kita mana ada semprotan sih. Kalau dulu kan ada semprotan nggak usah lihat kali ya. Ini nggak ada semprotan pakai gayung ya gitu. Nah, saya mau katakan dendam itu pasti ada. Dan suatu hari itu saya di gereja, saya berdoa, saya mikirin, saya mengucap syukur mempunyai istri yang begitu setia untuk membesarkan ketiga anak saya. Ada amin? Aku ini nggak boleh dendam. Dia adalah istri yang setia, nggak macam-macam, nggak ke salon lempar 3 kali, gunting kuku 2 kali, dan lipstick 1,5 kali, ya kan? Mata disopot, ya hidung dioperasi, mata dioperasi kulit atau apa nggak tahu dah. Udah haleluya. Ada amin? Ada amin? Dendam sampai bagaimana? Dendam sampai bagaimana? Kalau bisa mendingan sendirian. Jangan kiranya pendeta itu malaikat. Sama aja. Dendam itu sesuatu hal yang akan membunuh manusia dan anak-anak Tuhan. Itulah tujuan si iblis untuk menghancurkan istri dan suami yang itu. Saya suka mengatakan, saya ulangi lagi. Suami istri is not worth it that you cerai atau libur karena orang tua ini orang tua saya ulangi lagi. Saya sering ulangi, ataupun kamu yang kaya, yang sekolahin kamu, dia nggak suka istri kamu, oke. Jangan karena kita, tante kita yang sekolahin kita, dia nggak suka suami kita atau istri kita, dan dia benci, dan kita juga ikut benci istri sama suami. Jangan sekali-kali begitu bodoh. Tuhan yang mempersatukan kalian, tidak ada satu orang pun bisa memisahkan kalian dari kedua ini. Ada amin? Ada amin? Akan bilangin, Pak, Om, thank you, salah nanya. Memang istri saya bangunnya agak jam 8, bukan istri saya nggak mungkin bangunnya 8. Tapi saya akan usahakan, enggak, ada orang yang enggak. Mamanya banyak duit, dan dia tahu kalau mamanya mati, hartanya semuanya gua rumah kasih dia, pabriknya kasih dia. Mamanya bilang, cerai, gitu. Itu laki-laki yang moyung. Ada amin? Ada amin? Jangan karena mama kamu kaya dan kamu selain istri. Jangan karena papa kamu kaya, kamu tinggalkan suami. Aku pernah, saudara saya, dia itu gak terlalu cantik, udah anak 4, mau cerai. Saya bilang, jangan dah. Dia bilang, koko saya yang suruh saya cerai. Nggak tahan dia suami, yaitu om kamu. Saya bilang, anak 4 siapa yang ngurusin? Biarin. Koko saya bilang, dia bisa cari saya, kasih suami yang lebih baik daripada om kamu. Jadi sampai sekarang aku. Laki-laki satu lagi. Saya bilang, cerai. Saya pasti dapat istri yang lebih muda. Sampai sekarang umur 47, kakak aku. Lihat mukanya mau muntah. Dia suka seseorang, orang itu lihat dia, nggak ada apa-apanya. Penting, jangan sok. Jangan karena papa mama kamu cerai atau berlindung. Jangan gara-gara Grace punya mama kamu benci Grace. Grace jangan karena Aki punya mama cerewet atau papanya cerewet sedikit, udah cerai Aki, aku dapat Atong lebih bagus daripada Akim. Terlambat sudah Tuhan. Nasib sudah jadi bubur, suami istri, inilah nasib kamu. Ini salib kamu. Ada yang puji Tuhan? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Salib kita banyak, gulilit kita banyak. Gulilit kita ada yang gulilit kita mertua. Gulilit kita siapa? Apa? Om apa? Suami punya adik atau suami punya cici yang gak kawin-kawin. Ada. Itu anggaplah gulilit kita dan salib kita. Kita pikul dengan haleluya. Ada puji Tuhan? Pasti semuanya ada. Tapi suami istri, yang orang yang paling kita bisa dendam itu justru orang yang paling dekat dengan kita dan cinta kita. Dan karena itu saya suka mengatakan, saya khotbah ini karena saya punya pengalaman. Pendeta di Muslim, Wismo,
如果我的丈夫死在我的面前，我一滴眼泪都不会为他而流。Tidak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Kalau suami saya mati di depan saya, satu tetes air mata pun aku tidak akan keluar buat dia. Masa kalau tante ini udah 67 masih keren begitu loh. Saya bilang kenapa? Oh, salah. Saya benci dia, dendam sampai mati buat dia. Nah, 为什么你5个孩子呢？5 anaknya kalian nggak gede. 以前我爱他，现在我恨他，恨你就过。Dulu saya cinta dia, sekarang saya benci dia sampai masuk tulang deh. Masuk tulang lagi keren nih. Hening juga. Itu manusia. Manusia. Dan orang yang dendam itu, saya pernah bukan pas di depan pendeta 20 tahun lebih, macam-macam gaduh-gaduh punya orang saya ketemu dah. 20 tahun lebih dia dendam suaminya. Kenapa? Karena suaminya cari istri muda. Waktu dia melahirkan anak yang paling kecil, nah dia dendam. Nah, saya mau katakan, Alkitab mengatakan apa? Halo, aku nggak suka perkataan ini. 1, 2, 3 apa? Saya coretin deh. Suka, siapa yang suka sabar? Kamu sabar. Ini pengajaran. Sabarlah kamu seorang apa? Tahanannya. Dan puji Tuhan, suami istri sabar. Anak-anak sabar dengan orang tua yang nggak ngerti komputer, yang nggak ngerti teknologi, yang sudah kubal, yang sudah nggak secanggih kamu orang. Nah, ada mereka itu bahasa lagi dah burung-burung itulah. Dan dia tanya dia burung apa? Ini dia, Papa jangan diulang. Hanya dia buka agenda. Pak anakku waktu umur 7 tahun, dia lihat burung itu. Dia tanya saya 25 kali. Saya jelaskan itu burung pipit, 25 kali. Saya nggak marah. Ada men? Papanya 3 kali dia buang dia punya apa? Dia buang dia punya buku itu. Sahabat lama sih. Udah pikun jangan tanya terus. Udah dibilang burung pipit ya burung pipit 3 kali. Betul nggak ya? Aduh bapaknya keluar agenda. Sayang seorang ayah kepada anak itu atau ibu nggak bisa dibayar anak-anakku. Karena itu sayanglah dan hormati orang. Sabar, jangan dendam dengan orang tua. Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Jangan dendam. Saya cerita ini karena saya pernah lihat, karena orang itu dendam, dia ke gereja dikasih. Oke, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ini bagus sekali. Matius 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman. Duluan. Matius 45 ayat 43. 1, 2, 3. Kamu telah kasih apa? Musuhku juga mau dikasihin terus. Aduh, udah nggak bisa memaafkan musuh, udah kamis ya. Ini ngapain lagi? Kasihi musuh. Pengajaran Yesus itu kan terlalu ekstrim, ya bukan? Tapi puji Tuhan, karena pengajaran Yesus seperti ini, saya suka mengatakan ada 10 kali. Pengajaran Yesus itu pengajaran penuh dengan kasih, bukan dengan dendam. Ya, agama yang lain, bom sana, bom sini, saya belum pulang balik. Kalau bom sekali lagi dia bilang, kiamat lagi. Supir taksi itu, dia bilang waktu bom Bali itu dia bilang, saya punya istri nggak ada nasi di rumah, nggak ada beras untuk makan pakai. Kenapa? Nggak ada turis datang. Bali dibom, jutaan orang yang sengsara. Hari ini pengajaran Kristus itu bukan pengajaran yang dendam, bukan balas dendam dari pendengar kasih sayang. Dan karena itu karakter kita itu harus mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, kita lihat lagi yang Markus, kita kenal firman Tuhan ini penting sekali baca 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu apa? Dalam apa? Hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapakmu yang apa? Saya nggak sengaja, saya bilang apa, The Voice Indonesia ya, The Voice Indonesia. Ada satu orang pilih, saya nggak sengaja, saya nonton itu, luar biasa, dia apa, Billy Simpson, dia nyanyi. Saya senang sekali dengan judge-nya itu. Dia bilang, Billy, saya nggak tahu namanya Billy Simpson atau siapa. Kamu nyanyi itu, bukan hanya kamu nyanyi dengan pakai piano, tapi kamu nyanyi dengan apa? Dengan hati. Saya bilang kalau kita bersama Tuhan Yesus bisa mempunyai doa itu dari hati seperti sahabat. Karena dia nyanyi lagu itu sambil dia main piano, sambil dia nyanyi, dia seperti berbicara, bergaul dengan Tuhan, dengan orang lagu itu. Dan seandainya katanya orang Kristen kita semuanya bisa melakukan hal seperti itu, saya percaya kita punya kerohanian itu akan maju dan dekat dengan Tuhan.
Ada amin? Ada amin? Memang kita dengar orang yang nyanyi itu dari hati, beda dengan dia punya profesi menjadi seorang penyanyi yang suaranya bagus. Orang yang nyanyi dari hati itu enak sekali. Ya. Dan saya mau katakan, begitu juga kita berdoa. Marilah kita berhubungan hubungan seperti kita bicara dengan sahabat kita. Katakan kepada sahabat kita kelemahan kita. Katakan kepada sahabat kita punya dosa. Ya, karakter itu bisa dirubah. Oke. Yang satu nggak di sini. Saya cuma mau karakter seorang namanya Yakub, pendek. Dia kaya raya. Dia ada kerjaan apa? Menunjukkan. Dia mau lihat Yesus, ya kan? Ini berdoa pindah khotbah. Dia naik ke atas pohon, betul nggak? Sesudah Tuhan, saya nggak lihat dia, saya nggak khotbah itu. Sesudah pulang, saya mau tanya, apa yang terjadi? Dia kaya nggak? Dia lakukan karakternya jahat atau jelek? Jahat nggak? Saya nggak ikut soal itu. Jahat nggak? Jahat nggak sih? Lupa saya. Siapa yang saya? Kita jahat nggak? Niki jahat lagi. Oh gimana jahat ya? Jahatnya apa? Pungut cukai, pres orang kan? Dia bilang kalau saya pres orang 100.000, saya bayar berapa? 4 kali. Karakternya waktu dia ketemu dengan Yesus 180 derajat dia berubah. Ada amin? Udah itu kalau memang saya pres orang saya bayar 4 kali, saya memberikan setengah harta saya kepada orang. Jadi berarti orang ini dulunya bantu orang miskin nggak? Bantu orang nggak? Karakternya itu waktu firman Tuhan, waktu Yesus, mata Yesus memandang dia penuh dengan kasih, karakternya itu berubah. Hari ini kita juga bisa berubah asal kita memandang firman Tuhan dan memandang mata Yesus, dan dengan rendah hati katakan, Tuhan, saya punya karakter ini jelek sekali Tuhan, bantulah aku supaya aku lebih dewasa. Karena puji Tuhan, kemudian saya juga berumur. Dulu kalau saya main tenis, kalau nggak menang kayaknya nggak enak. Halo, hobi saya cuma tenis. Kalau kamu mau beli kasih saya, beli kasih tenis punya hadiah ya. Minta hadiah dari teman-teman atau diri. Bercanda, jangan. Saya akan rakyat itu cuma satu doang, saya ganti. Sekarang saya lihat itu encek umur 65 tahun, in out, sampai mau berantem. Karena satu bilang in, satu bilang out. Haleluya. Halo. Satu umur gocap cip, satu umur 65, udah hampir bawah tanah. Masih ribut di lapangan tenis karena satu in, satu out. Dua-duanya orang gereja. Karena mereka suka ngadain ini Pak Pendeta. Pak Pendeta, satu orang tahu kamu pendeta, di semuanya lapangan tenis itu semuanya tahu pendeta. Silakannya itu lah ya. Saya ketawa aja. Saya kaget. Sebenarnya orang ini yang umur 65 tahun pada bodi anak tua di gereja, tapi di lapangan tenis seperti penantian sana. In out itu karakter itu. Saya sudah tua, saya bilang out, lu bilang in, ya udah kasih ini. Emang yang menang bisa apa sih? Kita cari keringat. Dulu enggak. Sini kan kayak main. Itu in, libur di sana. Ntar minggu hoba, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Di lapangan tenis, out, in, haleluya. Munafik nggak? Haleluya, itu pendeta kamu. Tenis dulu, sekarang udah bertobat. Ada pujian? Kalau bisa hidup kalau kita. Amin. Kita mau tahu tujuan hidup kita ini buat apa? Di lapangan tenis itu juga. Dan kalau memang bisa apa sih? Dan maklumnya, kalau orang yang nggak bisa main, udah 5-2, saya kasih dia 5-4 dulu, baru saya habisin 6-4. Haleluya, kalau dulu nggak bisa 6-0, malu lu, kuasain lu, kumpul nggak bisa main, mau main sama gua. Dulu sombong. Sekarang orang dapat 1, kasih dia 3, supaya mainnya lebih enak, nggak memalukan. Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Kata bisa diubah nggak? Mau nggak kalau kita mau? Karena Yesus juga kenal. Tolong ya, kalau kamu, saya dengar di futsal ribut ya, saya tadi kamu bekam. Kamu punya lampu udah botak, saya botakin lagi ya. Anak JSS berantem di futsal, karena satu bilang in, satu bilang out. Saya nggak ngerti itu ya. Halo, Steven, dan yang terakhir,
Semua orang memiliki sakit hati yang tertutup. Karena itu, kita susah karakter kita itu bisa dirubah. Karena kita tertutup dan kita tidak terbuka di hadapan Yesus. Hari ini sebelum kamu tidur, pulang ke rumah, berdoa, katakan kebaikan kalian, dosa kalian itu yang saya hapus. Katakan, aku benci dengan orang itu saya, haleluya. Aku benci dengan mertua saya. Saya terus terang aja, sekarang saya nyesel. Kalau mertua saya, mamanya TV masih ada. Saya gak pengen suruh dia jalan-jalan. Tapi ngomong aja, udah terlambat sekarang. Udah meninggal tuh, manusia semuanya sama. Ya, tolong, ingat. Kalau kita mempunyai sesuatu yang sakit hati dalam hidup kita, itu adalah karakter kita yang tertutup. Mari kita terbuka dengan Tuhan, tapi jangan dengan tukang salon. Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Kalau mau dengar berita ke salon, pasti banyak berita di sana. Nggak ada habis-habisnya. 2 jam nggak habis-habis dengan cerita. Si Anu itu loh suaminya gini loh. Si Anu itu loh anaknya begini. Si Anu itu menantunya gini. Macam-macam dah. Nggak ada yang habis dah. Kalau saya di sana telinga saya pusing dah. Sekarang saya udah ketemu Bapak Shop. Bagus rambut saya cuma nomad-go. 25.000 teman saya orang Singapura. Punya rumah 2 di Singapura. Itu mau kemana? Saya mau cukur rambut. Gimana dari duit? Saya temanin kok di sini sih. Oh ini bagus dia. Dia cukur rambut, saya nggak tahu berapa duit, kemarin saya pergi sendiri, saya mau cukur rambut, udah tutup, ya udah saya 25.000 saya cukur rambut. Tapi bagus juga di barbershop ya. Nah saya mau katakan, bukan ini, tolong, jangan kita mempunyai sesuatu, karakter yang tidak baik itu, kita tertutup. Itu dari ayat. Anak-anak korban kekerasan orang tua, ini terjadi. Dia benci dengan orang tua dia, sampai dia udah gede, dia sukses. Dia tidak mau berbicara dengan papa dia. Dan dia bilang apa? I even buried my dad and he never changed his character. Saya bilang, Steve, but he's your daddy. Yes, he's my daddy. I tried to talk to him. He is strong, but he never admitted. And even until I buried him, he's still the same. Saya sudah bilang sama papa saya, kamu salah pak. Tapi dia nggak mau dengar. Sampai saya kubur dia juga ngomong. Orang yang nggak kenal Tuhan, karakternya tidak mau. Justru kita orang yang kenal Tuhan, kita bisa minta sorry, maaf kepada anak kita bisa memaafkan seseorang. Itu adalah hidup yang indah. Dan ini adalah anak yang sakit hati. Kenapa? Karena papanya terlalu keras. Dia waktu di Perth di Australia, boleh dia baik saya. Dan dia keras sekali dan sampai papanya mati pun bapaknya nggak baik. Kasihan. Dan terakhir, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, tetapi siapa yang akan memberikan semangat? Semangat ini sekali lagi bukan karena kamu ada uang atau nggak ada uang, bukan karena kamu pintar atau bodoh, enggak. Semangat itu adalah tidak usah dibayar. Asal kita mau semangat untuk cinta Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan bekerja. Ada puji Tuhan, ada amin. Saya sejauh-jauh dari Bali, orang gila, Sabtu pergi pulang jam 6 pagi, ngapain? Cuma ngurusin mau beli tanah gereja. Saya senang sekali. Di mana ada gereja bangun, aku senang sekali. Dan tahun-tahun depan kita di Bali sudah 2 tanah. Tanah yang kita beli 4 tahun yang lalu 1,2 miliar, sekarang 3,5 miliar. Cuma 4 tahun. Sekarang mau beli satu lagi untuk gereja Pandai Kali sana. Puji Tuhan. Ada amin? Semangat saya untuk membangun gereja. Semangat saya orang bertobat. Nah, semangat itu untuk cinta Tuhan. Semangat untuk Tuhan berkati kita. Kita berjuang, kita kerja dengan ulet, kita dengan rajin. Tapi kalau kita sudah sukses, jangan lupa semangat untuk apa? Melayani Tuhan. Ada yang puji Tuhan? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Jangan semangat cari duit, tapi nggak semangat cari Tuhan ya. Terakhir, yang terakhir 2 Korintus 8:5. Oke? Jadi siapa yang dia adalah apa? Ingat, sesungguhnya yang apa? Yang baru sudah datang. God bless you. Dulu saya banyak penyakit. Dulu saya punya penyakit, karakter saya jelek, hati saya busuk sekali. Sekarang saya minta Tuhan, tolong bantulah saya Tuhan. Ubahlah saya. Saya adalah manusia baru. Saya senang sekali. Kita ini adalah anak-anak Dia. Kita ini adalah anak-anak Raja. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini. Jangan kita jahat. Jangan kita jauh dari Dia.
Jangan kita kesal, jangan kita benci orang, jangan kita dendam. Ada satu anak muda, dendam sampai orang itu, foto orang itu ada di WC dia. Tiap hari dia pakai ini, tua, tiap hari pulang. Gila ya? Ada di Australia, bukan di Indonesia. Itu, ya kan? Nah, jangan, dendam itu bisa membunuh orang. Ya, kesakitan kita, kepahitan kita di dalam hati itu yang paling sensat. Jangan kita membiarkan itu terlalu lama. Kita berdoa, minta Tuhan membentuk kita. Ya, aku suka dengan satu perkataan. Let the scar become the star. Biarlah yang pernah kena tusuk-tusuk itu, kesusahan kita, penyakit kita, kepahitan kita itu menjadi star untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan pasti akan memakai kita, tidak tertutup. Tidak tertutup. Tuhan mau cari partner, bukan partner yang pintar, tapi partner yang willing untuk katakan, Tuhan, karakter aku jelek Tuhan, aku mau bertumbuh dalam Engkau, hati aku jahat Tuhan, sifat aku nggak benar, kebiasaan aku jorok, dan aku berbuat dosa dan segalanya. Oke? Dan tips terakhir, ya, saya belajar dengan anak saya. Ini apa nih? Halo, sampai. Kalau kita sifatnya kita suka gosip, makan cabai. Ada amin? Haleluya, amin. Sifat gosip itu bisa dirubah nggak? Karakter itu bisa. Kalau nggak bisa, saya kirim cabai 200 gram buat kamu makan di rumah. Ada amin? Ada amin? Kalau kamu tidak tahu seorang punya kebaikan, hanya tahu kejahatan, jangan bicara. Ada bicara? Kalau mau bicara kejahatan, makanlah cabai ini. Kita ini pedas sekali, enak. Tapi kalau makan banyak, udah nggak enak. Apalagi nggak ada nasi. Makan ya. Kalau istri kamu cerewet, nih ma, suami cerewet kasih yang hijau-hijau. Makan pak, cerewet lah ya. Ada puji Tuhan? Ada amin? Ada amin? Mau coba nggak? Aku mau sudah acim coba tapi nggak enak. Kasih istrinya sedih. Oke. Tuhan berkati dan saya sudah selesai.